Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang di podcast kami yaitu Diskomfis Podcast. Jadi di sini kita akan membahas putaran desain, ya. desain komunikasi visual. Oh sebelumnya kita perkenalan diri dulu lah ya. Iya dong harus. Oke, dimulai dari siapa nih? Oh boleh deh gue dulu ya. Oke. Ya. Jadi saya Dara Faradil Dwi Putri dan saya Hermayanti. kami di sini sebagai host di Diskomfis Podcast. Jadi di kesempatan kali ini kita ditemani oleh kaprodi kita langsung nih. Sama. Ya. Selamat pagi milenial. Bisa dulu ya, Pak. kenalan Oke. dulu deh Pak. Nama saya dilahirkan Abdi Darmawan. Mudah-mudahan jadi orang yang Darmawan. Amin. Saya dipercaya sebagai ketua program studi desain komunikasi visual Dharma Jaya. Kalau ingin lebih tahu, datang ke kampus. Ya, Datang soalnya kami di Prodi DKV. tentunya. Oke. Kalau Bapak ini di DKV itu kan sebagai kaprodi ya. Ya. Kira-kira bisa nggak tuh diceritain DKV ini berdiri kapan? Ya. DKV berdiri, saya ingat betul karena saya termasuk tim yang membuat proposal. Ya. Itu sebenarnya kita berdiri itu 2019 sebenarnya. Tetapi 2018 sorry. Iya. 18 dikarenakan kita saat itu Dharma Jaya pinginnya jadi universitas. Jadi berbarangan proposalnya antara universitas dengan program studi. Nah, tetapi universitas saya tidak diterima, DKV-nya diterima atas nama Universitas Dharma Jaya, tapi kita kan masih di situ. Di situ, iya. Tapi kita coba kembali tahun 2019 itu, dan akhirnya 2019 juga kita berdiri seperti itu. Berarti udah sekitar 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun. Iya, Nah ini 3 tahun. udah mau siap-siap nih, angkatan pertama nih. Iya, Iya. nih, 1 siap-siap tahun lagi dengan nih. orang pertama. Mau Angkatan jadi sarjana 2022. DKV. Iya. Terus mengenai DKV sendiri itu, DKV itu apa sih Pak? Ya, orang mungkin banyak memahaminya seolah-olah bidang seni. Oh iya. Nah, bidang seni akhirnya banyak takut tidak bisa menggambar. Nih Iya, yang takutnya betul. padahal memang dia menggambar, Iya. tetapi gambar itu bisa kita latih. Nah, seiring sejalan kita terus berlatih dengan mata kuliah yang kita ajarkan dia bisa nanti lama-lama bisa. Tapi secara definisi sebenarnya itu bagaimana kita berkomunikasi ya secara visual. Oh iya. Nah, contohnya misalkan orang ingin menggambarkan suatu produk ya, produknya ingin dikenal orang, ingin disukai orang, dia tapi nggak bisa tuh dengan setiap orang dia datangi untuk dia ajak bicara kan. Iya. Nah, dia tulislah, dia gambarkanlah dalam bentuk poster, dalam bentuk media elektronik, Membranding apa apa, ya. ya. Jadi dia memperkenalkan produk gitu loh. Jadi komunikasi nggak bisa seperti kita nih ngobrol langsung, tapi dia bisa gambarkan suatu gambar, tulisan seperti Melalui itu. visual ya, Melalui Pak. visual. Keren banget ya sebenarnya Pastinya DKV itu. dong. Iya, Eh. anak-anaknya juga keren-keren lah di Iya, Cafe Dharma iya, Jaya iya, ini. sudah. Apalagi kaprodinya ini Baik, loh. terima kasih, Nak. Keren banget tau. Ganteng banget ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. kita ya. Iya. Mahasiswanya keren, dosen-dosen juga Dosen-dosennya udah keren-keren sih pastinya. Oke. Nah kalau di DKV Dharma Jaya sendiri ini mencakup lingkupnya ini ada apa aja ya Pak? Kayak periklanan atau apa gitu? Ya, di DKV kita ya fokus kepada 3 bidang. Yang pertama advertising, periklanan. Dan ini nggak pernah mati iklan, apalagi dengan digitalisasi. Berarti tinggal kita bagaimana mengikuti perubahan zamannya. Kalau konsep iklannya jalan. Dari dulu pun orang beriklan dari zamannya warna masih hitam putih, orang sudah beriklan. Beriklan, iya. Ya. Kedua desain grafis ya, desainer. Dia artinya desain grafis. Di mana bagaimana dia bisa menciptakan ilustrasi ya, atas fotografi, tipografinya. Ya, nanti digabung dengan iklan kan pas banget. Dia bisa menggambarkan, melukiskan kan gitu kan, dengan ilustratornya. Atas dia bermain dengan kata-kata, tipografinya yang nanti akan diiklankan. Nah yang terakhir nih di multimedia, apalagi sistem digital, semuanya informasi melalui media elektronik ya. Iya. Nah itu
Makanya peluang kerja banyak banget untuk digitalisasi gitu Iya, loh. Di betul. zaman era digitalisasi ini sangat penting DKV gitu. Seperti itu. Jadi, Yang ada di Dharma Jaya DKV-nya. Jadi di cafe ini sekarang lagi hits Wah, banget ya Pak? banget, Iya. Ya karena emang lagi dibutuhin banget kan di era Iya. zaman Era yang sekarang. sekarang ini semuanya serba digital ya. Iya, karena apa-apa digital gitu kan. Digital gitu. Oh iya Pak, untuk DKV ini kita belajar seputar animasi juga gitu Pak? Oh ya, itu di multimedia. Oh Iya. Nah, jadi kita punya kurikulum berjenjang yang dipastikan mahasiswanya iya. itu memiliki kemampuan mulai dari menggambar, ya kan, bagaimana mengilustrasikan tadi, mendesainnya, bermain dengan digital komputer ya, Iya. bagaimana yang tadi manual kita digitalkan, sampai kepada memultimediakan. Nah, animasi itu nanti pekerjaan sebagai animator. Jadi dia menciptakan suatu gambar, karakter sesuatu yang akhirnya dia bisa tayangkan. Iya. Seperti itu. Jadi luas banget ya sebenarnya DKV ini Iya. ya. Bisa Luas kemana-mana untuk dijangkau. Paling simpel ada. Apa itu? Nah, contoh kalian ngikut sama nyokap bokap deh, ya nggak? Iya. Kondangan, Iya. Iya. ya kan? Kondangan. Terus masuk depan ataupun kalau sekarang keluar ya biasanya habis salaman dapat namanya apa tuh? Souvenir. Nah, Souvenir. souvenir. Souvenir pada saat Anda lihat tuh bagus ya. Iya. Nah, otak kita sebagai orang DKV DKV. akan muncul tuh. Ini kalau gua bagusin lagi nih bagus banget nih. Iya, Ya kan iya. souvenir nih. Gimana kalau souvenir nanti gua agak didesain dikit di ini menghasilkan suatu merchandise ya. Iya. Nah, sesuatu yang bagus akhirnya kita bisa jual. Iya, Di situ dapat aja udah cuan. peluang kerja. Nah, iya, iya, udah betul. peluang kerja dia. Iya, peluang. Jadi sangat gampang sekali menciptakan. Itulah orang DKV gitu loh. Jadi bisa ya Pak ya, DKV ini bisa kerja di mana aja ya Di mana bahannya. aja. Luas ya Pak ya, Ya, cakupannya bisa prospeknya kemana banyak. aja. Contoh, Iya. kalau dia sebagai desainer ya, dia menciptakan ilustrasi, menciptakan fotografi, menciptakan tipografi, tulisan-tulisan yang bagus. Nah, dia bertanggung jawab di mana nanti, bekerjanya di mana? Di media cetak maupun elektronik. Gitu loh. Terus sampai kepada bidang produksi perfilman. Nanti tingkatan karir itu di art director. Art director itu paling tinggi, dia bagaimana bekerja tim ya, karena dia menghasilkan namanya layout atau Iya. artwork. Jadi kalau dia mau memutuskan sesuatu tayangan ataupun misalkan diproduksi majalah misalkan ya, dia nanti yang memutuskan bersama tim gambar mana yang bagus, penulisan mana yang bagus, sehingga konsep yang memang direncanakan, tema apa yang muncul itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, itu Seperti itu. Iya, itu dari lulusan-lulusan DKV ya Lulusan pasti. DKV banyak. Nah, yang kalau Bapak bilang tadi menciptakan souvenir Iya. itu hal yang kecil di tingkat Anda kuliah tingkat 2 ya semester ikut melihat Anda bisa menciptakan peluang kerja sebenarnya. Iya. Gitu loh. Karena di tingkat 4 semester 4 Anda sudah memiliki kemampuan kan menggambar, terus membuat ilustrasi, membuat tipografi yang bagusnya seperti apa. Nah, itu udah sebenarnya bisa menghasilkan, kalau anak sekarang bilangnya menghasilkan cuan, ya nggak? Nah, gitulah hebatnya orang DKV. Prospek kerja DKV itu Luas. Pertama bisa di bidang media percetakan, dia mau bisa elektronik, ya. Terus kedua pertelevisian. Iya. Tadi yang Bapak bilang art director tadi. Dia Iya. kita sebagai tim menciptakan suatu layout ya, artwork namanya, bahasa kerennya artwork. Dia yang menentukan nanti tugasnya bertanggung jawab memilih gambar, memilih tulisan yang baik, tipografi bagaimana, sampai kepada tayangan. Nah, itu yang disebut kerjanya sebagai art director. Ini prospek kerja ataupun karir kerja yang sangat baik. Apalagi sekarang dunia televisi ya. Iya. Pertelevisian semana-mana televisi. Sosmed pun termasuk yang digitalisasi dan perlu desain yang baik kan. Nah, contohnya seperti itu. Oh gitu. Jadi Kalau- bisa nih buat teman-teman yang cita-cita banget nih kerjanya mau masuk ke televisian ya. iya bisa langsung Bisa banget. di ke DKV sih pastinya Iya. karena Banyak ya, jadi iya. bukan hanya televisi Iya. ya, Heeh. telekomunikasi bisa. Pokoknya semua bidang. Perusahaan BUMN bisa kok, bisa. bisa. Pertamina, perbankan. Coba kita lihat perbankan kalau kita searching Google ya, mana logo BNI zaman bahla dengan zaman sekarang. Nah, Mandiri jauh. yang awal buka dengan sekarang karena mergernya ya.
Pertamina dulu tahu berapa ratus juta logo Pertamina dilahirkan. Besar sekali tuh biayanya tuh. Nah itu orang DKV tuh bagaimana menghasilkan desain dengan filosofi yang mendorong untuk membranding di perusahaan. Jadi DKV ini sangat berpengaruh ya Pak ya di semua di perusahaan digitalisasi ini semua perusahaan membutuhkan DKV. Karena kan nggak cuma di multimedia doang ya Pak, ada desain grafis kan. Desain grafis, karena kan nanti kalau tingkatan sampai multimedia kan bagaimana menggabungkan nih keilmuan. Maka tadi ditanya belajar apa sih? Anda belajar mulai dari gambar dasar, mewarnai warna yang baik seperti apa, ya kan? Bagaimana mengilustrasi, membuat gambar yang baik, terus menggabungkan dengan warna. Terus nanti masuk ke semester 4, 5, dan 6 ke komputerisasinya. Gitu loh. Akhirnya kalian lulus menghasilkan suatu karya. Nah karya ini sebagai portofolio kalian nih ke perusahaan nanti. Ini loh, gua udah menghasilkan begini. Nah seperti itu. Portfolio yang udah kita bangun dari contoh sekarang. Dari sekarang. Ikut pameran kan? Nah anak mahasiswa ikut pameran semester 1. Nanti ada semester 2 ikut lagi. Makanya rutin acara kita nih setahun minimal sekali. Kalau Bapak sih pinginnya di Dharma Jaya 2 kali acara, ya kan? Bagaimana nanti menggabungkan tuh dengan nanti kakak tingkat kalian tuh. Collab gitu ya Pak ya? Kolaborasi gitu. Nah ngomong-ngomong soal pameran kan katanya kan ada pameran Jana Bijana ya Pak ya, bisa dijelaskan dikit nggak Pak? Jana Bijana. Ini sebenarnya gagasan dari dosen. Dan memang dosen Dharma Jaya harus kreatif agar anak-anaknya juga ikut kreatif gitu loh. Nah bersama mahasiswa membuat suatu pameran karyanya nggak jauh-jauh, karya si mahasiswa sendiri. Dari mana? Dari mata kuliahnya. Nah yang hari ini kita ada acara ini adalah karya dari mata kuliah gambar dasar. Nah seperti itu. Karya lumayan banyak loh. Ada 64 karya dari mahasiswa. Lumayan banyak Pak. Ya, guys nih ya, bro silakan datang ke Dharma Jaya. Melihat pameran kita lagi nih hari ini ya. Ini hari terakhir. Jangan sampai nggak datang ya, karena acaranya bakal seru banget nanti. Iya, karena ada acara-acara selanjutnya lagi nih abis podcast kali ini. Nah terus itu kan hasil dari tugas-tugasnya ya Pak ya. Kira-kira nanti misalkan di pameran selanjutnya nih, itu pamerannya tuh untuk mahasiswa DKV aja atau meluas sih Pak? Jadi di DKV Dharma Jaya itu ingin membuat suatu akhir cerita ya. Karena kan tadi ditanya DKV itu apa sih? Kedua terus DKV itu bidang apa di Dharma Jaya? Tadi udah Bapak sebutkan ada advertising, iklanan, ada desainnya, terus ada multimedianya kan gitu kan. Nah ini pameran itu nanti kita buat serangkaian dari semester 1 manual kan? Ada nirmanya, gambar dasarnya, ilustrasinya, tipografinya, nanti bersusun tuh. Jadi orang masuk pameran itu dimulai dari dasarnya. Dasar meningkat, terus kita buat pecah tuh. Ini loh bagaimana advertising, ini loh bagaimana desainer, ya desain grafisnya, ini loh yang multimedia. Nanti leburkan jadi satu. Jadi orang keluar itu seolah-olah seperti melihat film. Nah, gitu loh dari awal seperti apa. Nah, ini nanti Anda di semester 4, kakak tingkat kamu dan 6 atau 5 ya, itu udah mulai disusun. Adik-adik kamu kan di bawah ada lagi tuh, ya kan, angkatan baru-barunya. Begitu juga kan mulai pameran, nanti dikumpulkan kita buat seperti itu. Nah, insya Allah kita bisa pameran di luar. Nah, gitu puncaknya kita buat pameran di luar. Jadi keren banget ya Pak, itu teknis apa sih namanya pamerannya tuh kayak dari ibaratnya dari awal perjuangan masuk DKV nyampe hampir lulus gitu ya hasilnya. Jadi kelihatan ya. Kelihatan. Ilmunya pun kelihatan nanti. Dari manual ke digital hasilnya ya. Dan semuanya dikolaboratif kan, kemampuan manual dengan digital dijadikan satu, dibuat suatu konsep yang akhirnya mencapai suatu yang ditayangkan. Menginformasikan yang terbaik. Seperti itu. Masalah gambar menggambar tadi ya. Sebenarnya untuk masuk DKV ini diwajibkan untuk bisa gambar nggak sih Pak? Kalau dikatakan wajib nggak juga ya, karena apa ya, mata kuliah gambar kan hanya beberapa, maupun ilustrasi ya. Karena dia misalkan skill dia di multimedia nih, wah saya orang animator. Memang animator harus
harus pintar yang namanya menggambar sebenarnya kan gitu ya. Iya. Tapi kan banyak kita ciptakan dengan aplikasi-aplikasi saat ini yang bisa membentuk-bentuk gambar. Iya. Tapi memang sebaiknya gitu loh bisa menggambar. Walaupun ya nggak begitu amat bang gambarnya. Karena nanti dosen yang menempanya di semester 1. Iya. Nah, angkatan kalian sendiri ada nggak yang nggak bisa gambar sekarang bisa menggambar? Banyak Pak, banyak. Nah, itu kan buktinya. Iya. Jadi yang tadi yang nggak bisa gambar, kita olah bisa Iya, jadi bisa gambar. Jadi datang ke Dharma Jaya di kafenya, yang nggak bisa gambar bisa gambar pastinya. Jadi Ya kan? jangan takut juga buat masuk di kafe. Nah, jangan takut. Jangan takut. Iya kan banyak ya Pak ya yang enggak lah males masuk DKV karena nggak bisa gambar. Iya itu Ya, jadi nggak usah takut. sekarang udah nggak ada alasan lagi buat masuk untuk DKV ya. Iya. Saya Jangan sendiri takut. kayak gitu Pak, nggak bisa gambar Pak saya Iya. tadinya Pak. Sekarang gimana? Sekarang Jadi alhamdulillah bisa. lah ya. Iya, seperti asal kita Sedikit-sedikit bisa. memahami, suka dulu. Iya. Iya. Takutan itu kita hilangkan, suka dulu, baru kita tempa di sana. Tapi kalau segala sesuatu ya, kalau sudah buffer duluan, ya kan bahasa anak muda sekarang buffer Iya. tuh. Takut Iya, duluan, betul. menutup diri, ya nggak bakal pernah terjadi. Gitu. Jadi jangan takut dulu, hilangkan bahasa. Iya. Atau kalau bahasa kita itu apa? Dekatkan rasa takut itu supaya takutnya hilang. 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 Ya. Tapi kan ini apa ya, kalau misalkan kita nggak punya basic di gambar nih, kita masih bisa di digitalnya kan Pak? Bisa, Iya. karena masuk di semester 4 sampai akhir kan banyak digitalnya. Iya. Iya, iya. Gitu. Karena manual itu kan awal dari Awalnya, semester karena kita harus punya TIS-nya dulu, karena Iya. DKV ini muncul kan dari bidang seninya. Mm-mm. Ke DKV muncul karena seninya dulu gitu loh. Jadi- Jadi nggak bisa lepas roh itu, Iya, iya. tapi bukan berarti kita tidak bisa masuk di bidang DKV. Jadi jangan berkecil hati ya buat teman-teman yang nggak bisa Oh gambar. ya, jelas. Karena kita banyak ininya ya Pak ya. Kalau nggak bisa gambar nanti kita bisa di Diolah digitalnya. oleh Iya. nanti ke digitalnya bisa ya. Iya betul. Setidaknya kalau emang nggak bisa gambar ya bisa di Bisa ke yang multimedia, lain bisa multimedia, animasi iya, gitu. betul. Wah nggak kerasa ya udah berbincang-bincang santai di sini menemani kawan-kawan online yang ada di rumah, di kampus, di mana-mana ya. Terima kasih Pak Abdi udah. Sama-sama. Iya, udah makasih mau- juga nih buat teman-teman yang nonton kita Iya, ya dari buat- awal iya. sampai akhir. Udah nontonin kita dan Berbincang ya. santai. Dan kalau misalkan penasaran sama DKV langsung aja ke kampus Dharma Jaya, dan di sini kita lagi ada pameran nih hari terakhir, langsung datang aja ke gedung Datang aja F. ke gedung F. Karena Dan jam 1 itu ada apa? ada talk show. Ada talk show. Ya. Pasti acaranya seru banget Seru ya. banget ya. Langsung aja datengin dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.